Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Horonisa dari Sarjana Terapan Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan penyuluhan tentang gangguan sistem gastrointestinal pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita lihat judulnya adalah gangguan sistem gastrointestinal pada ibu hamil. Nah, semoga dengan adanya penyuluhan materi tentang gangguan sistem gastrointestinal pada ibu hamil ini bermanfaat untuk para ibu-ibu hamil. Kemudian, sistem gastrointestinal atau sering kita dengar dengan gangguan pencernaan pada ibu hamil. Nah, tahukah ibu jika 8 dari 10 wanita mengalami gangguan pencernaan saat hamil? Kondisi ini biasanya muncul jika ibu terlalu banyak mengonsumsi makanan atau minuman. Nah, gangguan pencernaan saat hamil ditandai dengan gejala. Yang pertama, begah atau panas. Yang kedua, mual atau ingin muntah. Kemudian, serta sering bersendawa. Nah, jika hal ini terjadi pada ibu, jangan keburu panik. Pasalnya, kondisi ini merupakan hal yang wajar terjadi. Kemudian apa sih gangguan pencernaan saat hamil itu? Gangguan pencernaan saat hamil itu merupakan kondisi yang disebabkan oleh produksi hormon yang meningkat. Selain beberapa gejala yang telah disebutkan, gangguan pencernaan saat hamil akan ditandai dengan nyeri dada, dengan sensasi rasa terbakar akibat naiknya asam lambung yang disebut dengan begah tadi. Nah, yang biasanya muncul di trimester ketiga kehamilan. Lantas apa saja penyebab gangguan pencernaan saat hamil? Nah, berikut adalah ulasannya. Gangguan pencernaan pada ibu hamil, penyebabnya adalah yang pertama, meningkatnya hormon progesteron sehingga terjadi penurunan gerakan peristaltik usus sehingga memicu terjadinya konstipasi. Kemudian yang kedua, membesarnya ukuran rahim sehingga terjadi penekanan pada usus. Hal tersebut menyebabkan sisa-sisa makanan menumpuk dalam usus sehingga memicu terjadinya konstipasi. Kemudian yang ketiga, ibu hamil yang sebelumnya sudah mengidap wasir akan semakin bertambah parah selama masa kehamilan. Jadi, yang keadaannya normal pun akan susah untuk BAB. Kemudian yang memiliki penyakit wasir pasti akan lebih parah selama masa kehamilan. Kemudian yang keempat, ibu hamil mengalami kelainan katup usus sehingga memicu konstipasi dalam kehamilan. Kemudian yang terakhir adalah ibu hamil kurang aktif atau malas bergerak, serta kurang konsumsi air putih. Saat ibu hamil kurang aktif, aliran darah tidak lancar, sedangkan saat kurang mengonsumsi air putih akan menyebabkan tekstur feses menjadi mengeras. Jadi disarankan untuk para ibu-ibu hamil untuk banyak bergerak dan banyak meminum air putih. Nah, kemudian gangguan pada sistem pencernaan itu apa saja? Ada seperti ambeien, sembelit, diare, begah hingga heartburn, mual dan muntah berlebihan, dan perut kembung dan bersendawa. Kemudian hindari jenis makanan dan minuman yang mengandung gas tinggi berikut ini. Nah, untuk mencegah terjadinya sistem pencernaan itu adalah dengan hindari makanan dan minuman yang mengandung gas tinggi. Yang pertama adalah kandungan sorbitol. Nah, zat ini merupakan sejenis gula yang sulit diurai dalam sistem pencernaan. Sisa-sisa zat ini kemudian akan dimanfaatkan bakteri dalam usus untuk melakukan fermentasi. Proses inilah yang kemudian banyak memproduksi gas hidrogen dan menyebabkan perut kembung. Jenis makanan yang banyak mengandung sorbitol adalah seperti buah pir, apel, plum, dan permen karet. Nah, jadi untuk ibu-ibu hamil disarankan untuk tidak memakan makanan yang mengandung sorbitol. Kemudian yang kedua adalah kandungan fruktosa dan rafinosa. Nah, kedua kandungan ini pun termasuk dalam jenis gula yang sulit diurai dalam sistem pencernaan dengan proses yang sama seperti sorbitol. Zat-zat ini pun akhirnya membuat perut begah atau panas tadi dan perut menjadi kembung. Nah, dapat menemukan kedua kandungan ini dalam sayur-sayuran seperti bawang. Bawang itu adalah bawang bombay,
brokoli, kubis atau kol, dan asparagus. Kemudian yang ketiga adalah kacang-kacangan dan soda. Nah, kacang-kacangan mengandung zat serat larut atau zat yang sangat lambat ketika melalui proses pencernaan. Akibatnya, sisa-sisa makanan ini akan menjadi gas dan membuat perut mudah kembung. Soda jenis minuman ini memang terkenal akan kandungan gasnya yang tinggi. Untuk itu, sebaiknya ibu hamil tidak mengonsumsi terlebih dulu jenis minuman yang satu ini. Kemudian yang terakhir adalah makanan cepat saji. Nah, dalam makanan cepat saji itu, kandungan lemak jenuh yang terlalu banyak dalam seporsi makanan inilah yang menyebabkan makanan cepat saji sangat lambat dicerna oleh sistem pencernaan. Nah, maka dari itu, sebaiknya para ibu-ibu hamil, para calon ibu, alihkan perhatian untuk tidak mengonsumsi makanan dan minuman jenis ini ketika sedang hamil. Jadi intinya, kita harus pintar dalam memilih makanan-makanan yang cepat saji, yang tidak mengandung banyak lemak. Kemudian, pencegahan gangguan pencernaan pada ibu hamil. Yang pertama, ibu-ibu hamil harus sering makan dalam porsi kecil. 5-6 kali porsi makan pada ibu hamil direkomendasikan. Tetapi pada porsi yang kecil, guna mencegah naiknya asam lambung, jangan ikuti kata orang yang menyarankan harus makan banyak karena untuk 2 orang. Maka dari itu, makanlah secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua adalah jauhi makanan berlemak, pedas, dan gorengan. Nah, usahakan untuk menghindari makanan berlemak, makanan pedas, serta gorengan selama masa kehamilan guna mencegah gangguan pencernaan pada ibu hamil. Jika ingin cemilan, ibu bisa mengonsumsi buah-buahan yang sehat. Kemudian yang ketiga ada konsumsilah susu dan yogurt. Nah, susu dan yogurt bisa menjadi minuman terbaik saat hamil. Keduanya mengandung nutrisi, protein, dan kalsium. Selain itu, susu dan yogurt dapat membantu melancarkan pencernaan. Nah, jangan lupa untuk memilih yogurt atau susu dengan kandungan rendah lemak. Jadi ibu-ibu bisa membeli susu di supermarket untuk bisa memilih susu yang ibu sukai. Kemudian yang keempat, jangan makan menjelang tidur. Nah, meski ibu hamil dapat sering makan dalam porsi yang kecil, tetapi ibu hamil perlu membatasinya. Batasi konsumsi makanan sampai sore, jangan mengonsumsi makanan hingga larut malam, karena dapat menyebabkan perut terasa begah dan sulit untuk tidur. Jadi disarankan untuk ibu-ibu hamil tidak makan sebelum tidur atau tidak makan pada saat larut malam. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi tadi bermanfaat untuk para ibu-ibu semua, para ibu hamil. Terima kasih.